Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yusisa Fitri. Saya dari kelas BKI 6C, NIM saya 2213479, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Di sini saya akan meresum mata kuliah Public Speaking. Jadi teman-teman, Public Speaking adalah salah satu kemampuan untuk menyampaikan pesan. Jadi, Public Speaking itu adalah salah satu materi yang kita harus bisa, harus kita kuasai ketika kita ingin menyampaikan suatu materi, suatu pesan, suatu berita kepada seseorang. Nah, dasar-dasar public speaking juga ada salah satunya itu percaya diri. Ketika kita menyampaikan sesuatu, menyampaikan informasi, menyampaikan sesuatu berita, kita harus percaya diri agar orang yang mendengarkan informasi dari kita itu percaya. Dan juga kita harus memiliki postur tubuh diiringi dengan postur tubuh yang baik. Misalkan kita berbicara di depan umum, kita tidak boleh hanya diam saja, tetapi harus bisa menggunakan postur tubuh kita. Dan agar bisa dimengerti juga bahasa tubuhnya. Dan juga kita harus bisa mengenali audiens. Nah, ketika kita berbicara di depan umum, kita harus tahu nih, audiens kita ini siapa? Audiens kita ini berumur berapa? Bukan berumur, kita harus tahu umur 7 tahun atau berapa tahunnya teman-teman, tetapi kita harus bisa melihat nih situasi dan kondisinya. Audiens kita tuh siapa? Misalkan orang tua, ataupun seumuran kita, ataupun para dosen, atau para sesepuh. Nah, jadi ketika kita sudah bisa mengenali audiens, maka bahasa yang akan kita sampaikan itu akan tersalurkan dengan baik. Materi yang kita berikan itu akan sampai dengan baik kepada audiens kita. Nah, teman-teman, ketika kita menyampaikan materi public speaking kepada audiens, kita tuh harus bisa menggunakan kontak mata kita. Selain menggunakan postur tubuh kita, bahasa tubuh, kita juga harus bisa menggunakan kontak mata. Misalkan contohnya saya bertanya kepada teman-teman, kepada si Fulan. Nah, mata kita tuh harus ke Fulan, tidak boleh melihat ke yang lain, karena agar tersampaikan gitu pesan-pesan materi yang akan kita sampaikan. Misalkan gini, Fulan, apa kabarnya? Nah, kita harus lihat ke Fulan, jangan melihat ke yang lain. Fulan, apa kabarnya? Tidak boleh seperti itu teman-teman. Kita harus bisa menggunakan kontak mata kita, bahasa tubuh kita dengan baik, agar materi yang kita sampaikan itu tersalurkan dengan baik. Dan teman-teman, ada juga menurut David Jarevsky, di mana yang pertama itu menganalisis audiens. Masih sama yang tadi saya jelaskan, menganalisis audiens agar kita itu bisa menggunakan bahasa tubuh yang baik, menggunakan bahasa agar cepat tersampaikan informasi kita. Nah, dan juga menggunakan struktur yang baik, struktur bahasa yang baik. Bahasa kita misalkan ketika kita berbicara dengan teman sebaya kita menggunakan bahasa gaul kita. Ketika kita berbicara dengan orang tua, kita harus bisa menggunakan bahasa yang formal, bahasa yang sopan, seperti itu. Dan juga yang paling penting adalah pengelolaan waktu. Ketika kita berbicara di depan umum, jangan suka mengulur-ulur waktu, atau kita itu berbicara yang tidak ingin audiens didengarkan. Berbicara sesuai materi, berbicara apa yang diharapkan oleh audiens. Tidak boleh kita mengulur-ulur waktu, karena bisa jadi audiens ada keperluan lain, ada yang ingin kemana, seperti itu. Dan juga teman-teman, ada konsisten dalam suara. Ketika kita berbicara, kita tuh harus konsisten suara kita. Jangan berbicara di depan, berbicara menyapa audiens di luar sana, di belakang, menggunakan bahasa yang paling pelan. Kita harus bisa memainkan dinamika suara kita itu agar audiens yang mendengarkan itu senang dan bisa mengikuti materi yang kita sampaikan. Dan kita juga harus bisa memilih OOTD kita, visual kita. Jangan kita berbicara, misalkan kita menjadi ustazah. Nah, kita berbicara di depan umum, tapi kita menggunakan pakaian kurang sopan. Jangan ya teman-teman. Jadi kita sebisa mungkin harus bisa memantaskan diri agar yang melihat kita itu percaya apa yang akan kita sampaikan. Nah teman-teman, ada juga menggunakan retorika dakwah. Misalkan seni, kayak bisa pakai alat musik kan, maksudnya kalau berdakwah menggunakan public speaking itu
tidak hanya berbicara saja seperti ini, tapi kita bisa iring-iringi dengan seni, dengan alat musik, dengan suara. Kayak misalkan kita memiliki suara yang indah, bisa dibarengi dengan suara-suara yang indah. Dan teman-teman, public speaking juga itu adalah manfaatnya. Manfaatnya itu kita bisa meningkatkan percaya diri kita. Kenapa? Karena jika misal kita sering berbicara di depan umum, maka lambat laun itu percaya diri kita akan meningkat. Yang tadinya malu berbicara di depan umum, jadinya mau berbicara di depan umum. Jadi lebih pede aja teman-teman kalau misalnya kita sering berlatih. Dan itu juga bisa menjadi modal bisnis. Kebanyakan orang-orang yang sukses di luar sana itu pandai berbicara. Setuju apa setuju? Jadi teman-teman tidak boleh namanya malas untuk rajin-rajin berpublic speaking. Dan biasanya juga teman-teman, manfaat public speaking ini menumbuhkan rasa kepemimpinan. Nah, biasanya para pemimpin itu bisa berbicara. Itu adalah salah satu kunci atau salah satu modal pemimpin agar bisa didengar oleh masyarakatnya atau didengar oleh anggotanya, seperti itu. Nah, kita juga bisa meningkatkan kemampuan bersosial. Ketika kita bisa berbicara, bisa meyakinkan di depan umum, kita itu bisa percaya diri di depan sosial kita, bisa dipercaya oleh masyarakat setempat, bisa mengajak kebaikan gitu kan, kalau misalkan kita bisa berbicara dengan baik. Dan juga ketika kita mempunyai public speaking yang baik, itu bisa meluncurkan ide-ide yang bagus, kreatif kepada masyarakat setempat gitu kan, bisa dipercaya oleh masyarakat. Dan juga bisa meningkatkan pengetahuan. Ketika kita berbicara kan, misalkan contoh lagi, jadi ustazah. Nah, kita berbicara di depan umum, pasti kita berbicara itu menyampaikan materi apa yang belum diketahui oleh audiens kita. Betul apa betul? Betul dong teman-teman. Ketika kita menyampaikan materi seperti ini, saya menyampaikan materi public speaking kepada teman-teman, pasti ada yang tahu, ada yang belum. Nah, itu namanya menyampaikan pengetahuan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat kembali lagi di learning journal selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.